Oh ada. Astagfirullahaladzim. Aku juga takut. Aku semoga aku nggak pernah ke band. Aku nggak mau ke band. Aku takut. Deket sama Nares pas kapan? Hari kedua syuting kayaknya. Iya. Tapi aku tuh mulai deket. Oh, aku deket banget pas ini Shuffle and Recall. Jadi kebetulan karena kita lumayan stres after Shuffle and Recall tuh sebelum diumumin, kita dikasih waktu kayak istirahat dulu kan. Pas udah kelar main kartunya gitu. Belum pengumuman tuh siapa yang elim. Terus aku, Kai sama Nares tuh kita di tangga tempat syuting tuh, nggak tangga sih, kayak tempat duduk gitu. Kita kayak berderet begini, lemes, dan kita kayak tangga. Jadi aku 27, mereka ada yang 26, 25. Jadi kayak kita kayak, oke guys, kita pulang bertiga. Karena kita nggak tahu kan, karena semua orang tuh lemes kecuali Syafa, Rafael, Nadia, Nevan tuh mukanya sumringah banget karena bagus kartunya kan. Yang lain tuh kayak lemes banget. Jadi kita mau nanya kartu lu berapa juga nggak enak gitu. Terus ya udah deh. Jadinya beneran kayak nggak tahu gitu kan. Kita ngira kita bertiga siap pulang karena cuma 20 kartu gitu. 27. Aku 27. Mereka tuh 26, 25 atau 25, 24. Aku lihat pokoknya beneran kayak tangga banget gitu. Dulu kamu ikut sekolah apa di Semandel? Aku ikut kayak namanya Tech Sound, Technology and Sound System. Aku waktu itu ngambil divisi komputer, jadi basically kayak coding gitu. Nah, karena dulu aku masuk stay. Jadi waktu itu teman kantor papa aku anak Tech Sound juga kan. Terus aku disuruh masuk Tech Sound karena biar aku bisa masuk teknik. Tapi kalau misalnya bisa ngulang waktu, kayaknya aku mau ngambil eskul yang lain aja deh. Kayak kesenian gitu atau apa gitu. Karena aku nggak bakat kayaknya begituan. Iya, dulu aku eskul ngoding di 8. Beneran eskul ngoding, beneran ngoding. Enggak, ini 21. Itu kebalik, maaf. SD SMP enggak, aku tuh udah dari kecil lahir aku udah di sini. Cuman ortu aku sih yang pindah. Kamu tadi kayaknya udah harusnya. Pernah di behel? Enggak. Aku nggak pernah di behel sih. Apa nih? Seangkatan sama Nur. Oh iya, aku seangkatan sama Nura, pacarnya Nabil season 1. Apa nih? Nares nggak gimana yo, soalnya kalian asik-asik aja sama suka-suka Pink. Iya, dia tuh seru banget, beneran seru banget. Aku kayak, jadi pas yang syuting, aku tuh kan udah ngeliat ya, Nares ini kok mainnya sama cowok-cowok mulu gitu, akrab banget ngobrol tuh, kayak bisa akrab banget kayak sangat-sangat supel gitu. Oke, gue mau ngajak ngobrol nih, akhirnya gue ajak ngobrol deh, terus kayak seru banget ternyata. Cuma jadi makin dekat banget lagi sejak itu sih, after COC sebenarnya lu. Aku tuh jujur ya, sebenarnya case-case COC tuh banyak yang emang jadi deket banget tuh after COC-nya gitu, after syutingnya gitu. Karena kan syutingnya cuma berapa hari kan, dan kayak nggak mungkin kita sempet untuk akrab sama semuanya gitu. Spill Gordon Ijo. Astaga, itu udah dari zaman zaman apa sih namanya pertama kali tuh reveal kasih Oce siapa yang auranya menyeramkan. Awalnya ada, cuman ujung-ujungnya nggak ada sih yang serem, sama-sama aja sih. Tapi dulu aku takut sama siapa ya? Sempet takut sih sama Satya, tapi kayak kan ujung-ujungnya gue setim sama dia ya, jadi kayak udah chill-chill aja gitu. Terus Joshua tuh juga awalnya serem sih, kayak beneran Deo Joshua tuh kayak wah, ini orang cool banget gitu. Lama-lama juga kayak ya ampun, diajak Joshua sih ya, lama-lama juga kayak ya ampun, nih orang kocak gitu. Gitaran jam 1:30 pagi emang boleh nyanyi guys. First impression ke Abel. Nah, fun fact, jadi ke Abel itu aku tuh udah baru ngobrol sama Abel tuh dari sebelum game dimulai. Jadi pas pagi-pagi buta, jadi kan yang main dulu itu Universe 2 ya. Karena kan Universe 2 main dulu, abis itu foto di tempat lain, baru abis itu masuk ke arena lagi buat ketemu sama Universe 1. Jadi emang yang main dulu tuh Universe 2. Sedangkan Universe 1 tuh foto-foto dulu, enak banget kan, mereka masih bagus gitu. Kita masih on point, make upnya masih, rambutnya nggak lepek. Sedangkan kita udah main, baru abis itu berfoto-foto ria gitu kan. Nah, fun fact, pas pagi-pagi tuh
Karena aku tuh gak punya temen di COC ya, mesti aku tuh gak kenal siapa-siapa kan, kecuali Aryo. Kenal pun karena waktu itu fitting baju Hamin satunya. Terus akhirnya udah tuh aku pas masuk ke tempat syutingnya, aku ngobrol sama beberapa orang kan, dan aku cuma di situ aku cuma kayak mendekati Rafael dan juga Aryo karena itu doang yang aku kenal gitu. Jadi kayak nggak jauh-jauh ini. Terus aku kenalan juga, dia kenalan sama Kai, kenalan sama yang lain, semuanya kenalan gitu. Terus habis itu ada nih tiba-tiba nih apa namanya, cewek kayak swag banget nih, kayak dan senyum mulu, dan kayak senyum mulu gitu kan, senyum 5 cm gitu, kayak wow, friendly banget nih. Kenalan dong, nanya nama kamu siapa, aku bilang aja aku Yowan dari FKUI. Terus aku tanya namamu siapa gitu, Abel. Terus aku kira kayak oh ini kayak tampang apa ya nih, Australia gitu, atau kayak mungkin sekolah di, aku nggak sempat kira bahkan dia tuh sekolah di Hong Kong gitu atau di NUS atau kayak, ya pokoknya aku yakin dia pasti bukan Univ Indo gitu karena ada Englishnya kan. Terus kenalan dong, dari mana Bel, aku tanya kan. Oh I'm from Stanford. Aku kayak hah, aku beneran kayak gini, yang kayak beneran kayak demi apa ada manusia Stanford beneran yang S1 gitu. Karena aku biasanya ada tapi kan S2 S3 kan. Terus aku tahu ada Stanford tuh kayak wah anjay, ini mah gue pulang baru hari pertama gitu kan. Tapi dia berani kayak no aku nggak, dia bilang kayak chill aja, aku tapi nggak OSN gitu. Terus aku bilang kayak gue juga nggak OSN Abel gitu. Jadi kayak lu udah Stanford, gue UI gitu. Terus dia bilang gue nggak OSN, ya gue juga nggak OSN gitu. Kayak wah mati nih gue ketemu sama si Abel ini. Terus akhirnya waktu itu kita ngejokes kayak dia nggak pantas menghirup udara Jakarta gitu. Terus kita kayak Bel kayaknya you nggak pantas deh duduk sebelah kita. Terus pas di arena tiba-tiba kan dia setumbukan sama aku sama Andre kan. Kita kayak ngejokes kayak Abel ini kasihan ya disandingin sama kita gitu. Itu lucu sih. Jadi beneran kayak, tapi dia udah mulai bro gitu kayak bro gitu kayak Ay tapi nggak OSN, Ay cuma sempoa dong bro. Terus aku kayak gini, gue nggak OSN, gue nggak sempoa, gue bisa apa gitu siap gitu. Terus lucu aja gitu ketemu Abel. Panik nggak jawab Abel full Inggris? Nah awalnya juga aku sosokan kan kayak jawab pakai bahasa Inggris, kayak ih keren juga nih gue jawab pakai bahasa Inggris kan, kayak how was Stanford gitu, kayak aku tanya-tanya gitu kan. So Inggris. Tapi seru sih ngobrol sama Abel, beneran kayak oh ini orang asik banget gitu, beneran kayak wow gitu. Aduh, iya kan, beneran kayak aku dan Andreas ngelawak mulu, di atas tuh ada Abel. Terus dia kayak bro gitu, terus tiba-tiba dia gini, ay kayaknya nggak kelihatan deh itu. Terus tiba-tiba dia dapat kacamata on the spot karena dia nggak bisa ngelihat ke depan gitu. Oh kayak gini, is that your glasses Bel gitu. Terus kayak no it's from kakak ruang guru. Aku kayak oh emang boleh minta? Kata dia kayak nggak tahu. Terus aku kayak wow gitu. Lucu banget. Cewek daftar, iya aku cewek daftar. Ya bro, Abel isi vlognya. Iya, aku pengen ketemu Abel sih, kalau bisa ketemu Desember, aku pengen banget ketemu sama Abel. Keren itu kacamata dia. Enggak, itu kacamata dari kakak ruang guru, aku juga nggak tahu tuh nemu dari mana sih Abel, dikasih dari mana. Pas ketemu Oxford kayak mana tuh. Nah karena aku ketemunya tuh ini ya, apa namanya, dia kan universe 1 si Joshua. Tapi aku udah liat kayaknya orang kayak serem banget gitu. Beneran kayak takut gue gitu. Dan dia kan aku tuh pilihnya kan apa namanya, kereta hitam kan. Terus aku kayak gue gak mau sama kayak dia. Gue takut, daripada gue pulang gitu. Begitu. Deket sama Nicholas pas kapan? Di bis hari pertama berangkat. Nah jadi pas berangkat itu, pas yang kita kan satu bis nih. Jadi universe tuh beda hotel guys awalnya. Yang universe 1 di sini, universe 2 hotel lain gitu. Terus akhirnya pas pagi-pagi buta, kita hari pertama, aku kira kan kita foto-foto dulu nih gitu kan. Ternyata kita langsung main tuh. Nah selama di bis itu tuh, aku kan duduk samping aku, Rafael, Aryo. Belakang aku tuh kalau gak salah, Andreas, Nicholas, Hafiz, mungkin aku gak tahu siapa. Berisik banget. Aku kayak, wah nih orang kok berisik banget, si Andreas sama Nicholas gitu, beneran kayak berisik banget nih orang berdua gitu. Terus aku kayak gue gak mau kalah gitu berisikan. Terus habis itu ya udah kita kenalan, beneran kayak kenalan, ngobrol-ngobrol. Terus habis itu si Nicholas nih ngobrol-ngobrol sama Rafael tentang Semarang, aku gitu nggak tahu itu apaan. Kayak ini ngomongin Jawa, aku kayak lu ngomongin apa sih berdua, gue nggak tahu gitu. Beneran kayak gitu. Jadi tuh sebis tuh berisik banget.
Pokoknya ingat paling depan bisa tuh Gilbert paling depan, dia dekat supir. Terus siapa lagi ya? Ada Faza deh kalau nggak salah di bis hari pertama bagi-bagi buta. Tapi yang pasti aku samping Aryo, sampingnya Aryo sama Rafael. Terus pas siang-siangnya aku sampingan sama MP sama Aryo di Apit gitu. Tapi kalau pagi-pagi tadi belakang kita ada Andreas sama Nicholas, berisik banget, beneran kayak berisik banget. Gak kebayang ramenya gimana. Iya kan, gini masa kayak jujur ya, pas hari pertama itu, pas COC itu aku tuh deg-degan. Gak sih, aku gak deg-degan sih awalnya. Aku tuh gini, ini namanya siapa ya gitu. Karena kan belum ada name tag-nya kan, pas sebelum kita pakai name tag gitu. Ini orang namanya siapa, udah kenalan atau belum. Jadi fun fact, aku saliman sama orang, aku lupa siapa ya, 3 kali. Terus dia kayak, kita udah kenalan 3 kali loh. Aku kayak, oh demi apa gue lupa nama lu siapa ya gitu. Beneran pokoknya, menurut aku yang paling susah dari COC adalah ngafalin nama peserta. Kayak beneran ini siapa namanya ya, udah kenalan atau belum. Gitulah pokoknya. Kayak aku juga gak tahu ini siapa, yang gue tahu pokoknya cuma 2, Aryo Rafael. Sisanya gue kayak siapa ini orang semua gitu. Begitulah ya. Bernard Gadi. Apa tuh Bernard Gadi? Maul aja lo salah orang. Iya, gue aja gak pernah ngobrol. Aku kayak gak pernah ngobrol sama Maul deh di set deh. Terus aku kayak, ini orang siapa sih? Gue lupa namanya kan, kayak pas pagi-pagi gini. Lu gak makan Ram gitu. Terus dia kayak, Rama siapa gitu. Terus saya, Ram gue kayak, iya lu. Enggak, gue Maul. Gue kayak, oh Maul tuh yang ini. Itu lucu sih. Pagi-pagi buta di hotel sarapan. Ekspektasimu sampai top berapa? Jadi hari pertama, H-1 kita di syuting, aku tuh udah ngobrol sama Rafael deket kan. Kita kayak wow, keren gitu. Kita kayak udah kayak roommate gitu kan. Karena kita sama-sama gak kenal siapa-siapa gitu. Terus kita deep talk gitu kayak yaudah lah ya Rafael, penting kita gak pulang hari pertama gitu. Itu awalnya. Cuman ternyata aku tuh sempat nulis di sticky notes aku tahun lalu. Nggak tahun lalu sih. Jadi pas Januari kemarin aku tuh kayak bikin beberapa permintaan gitu. Nggak sih, resolusi gitu kan. Terus ternyata aku tulis top 5 COC. Itu kayaknya karena based on season 1 gitu deh. Terus aku kayak, kan orangnya cuma 40. Terus aku ngira kayak, mungkin aku bisa sampai top 5. Tapi gak bisa juga sih kayaknya, karena aku bakal mati juga kayak deh. Melawan kakak-kakak season 1 gitu. Terus ya udah, pas aku masuk ke arena season 2, aku kayak, bodo amat, gue gak peduli top berapa, yang penting lolos dulu aja deh gitu. Tapi ternyata tiba-tiba sampai top 9, aku kayak gak nyangka juga sih bisa sampai sejauh itu. Ya, tapi sebenarnya aku sempat mendoakan diri aku masuk top 5 di Januari pas tahun baru. Padahal aku gak tahu kan bakal ada COC atau enggak, tapi aku udah kayak menulis-nulisnya kayak semoga aku ikut COC dan aku bisa masuk top 5 gitu. Orang gila emang. Sebelum COC udah kenal sama siapa aja? Nggak siapa-siapa. Ngobrol pun nggak pernah sih. Jadi aku tuh nggak pernah ngobrol sama Roche, nggak pernah ngobrol sama Aryo, nggak pernah ngobrol sama Nabil. Cuman aku tahu mereka bertiga. Kalau Roche tahu karena dia kan semandel juga ya. Terus kita sama-sama anak semandel yang keterima FKW lewat SNM gitu. Jadi ya tahu doang tapi nggak pernah ngobrol gitu. Deket sama David S dari kapan? Sebenarnya kalau pas di syuting top ngobrol sih beberapa kali, tapi kayak nggak yang sampai ngobrol-ngobrol banget. Cuman deketnya tuh lebih ke pas kelar syuting sih. Karena orangnya banyak ya guys. Jadi kayak kalian nggak tahu juga nih akrab sama siapa. Ya mencoba untuk akrab sama semuanya. Cuman nggak kejangkau karena kan cuma seminggu ya syutingnya gitu. Kalau Fei gimana? Nah, menurut aku kayaknya kalau aku bisa ngulang COC, aku mau kenalan banget sama Fei dah. Ngobrol, karena dia asik banget. Brand asik banget, kayak COC yang asik banget. Nyambung, kocak juga gitu, dan seru gitu. Tapi pas di syuting aku gak sempet ngobrol, karena beda universe kan. Terus waktu itu juga Fei ke elemen lebih awal jadi daripada aku, jadi gak sempet gitu loh ketemu. Kalau Amara tuh kocak nih. Jadi yang Amara tuh kocak banget. Aku sebenarnya kocak sih. Aku nggak pernah ngobrol sama Amara. Aku nggak pernah hari pertama ya. Aku nggak pernah ngobrol sama Amara. Aku nggak pernah kenalan. Nama lu siapa? Lu dari mana? Nggak pernah gitu. Nah, pada saat kita main Shuffle and Recall, pas pengumuman, aku tuh barisnya Amara depan aku di tengah, belakang aku Nadia gitu.
Terus ya udah nih, tiba-tiba aja nih, gue kan nggak tahu nama dia siapa juga kan, kayak ini orang siapa sih gitu. Aku baca tuh Amara gitu. Terus tiba-tiba gini, gimana Amara, lu pede nggak gitu. Terus dia kayak bilang kayak, enggak, kayaknya gue elim kak gitu. Aku bilang kan, kayaknya aku juga elim deh Mar gitu. Terus akhirnya kita selama pembacaan eliminasi si Shuffle and Recall, kita kayak ngobrol berdua gitu, kayak ketawa-ketawa lah. Padahal itu lagi tegang kan, kita kayak ketawa-ketawa, kayak berdua kayak ketawa-ketawa gitu, hahaha gitu. Kayak kita bilang, kayaknya kita yang elim deh gitu. Terus ya udah, akhirnya kita deket dari situ, ngobrol kayak ngobrol deket karena kita berdua sama-sama pikir bakal di elim di Shuffle and Recall gitu. Begitulah. Jadi agak kocak ya ketemuannya. Kita nggak pernah ngobrol, tiba-tiba kita udah akrab aja gitu di pengumuman eliminasi. Kenapa decide buat daftar COC? Karena aku suka game sih. Aku pengen main game. Terus aku suka banget Devil's Plan gitu kan. Devil's Plan, The Genius, semua hal tentang begituan. Terus aku pengen tahu rasanya ditonton. Karena kan biasanya nonton gituan kan, jadi aku pengen kayak, terus aku pengen ngetes seberapa bodohnya diri aku. Karena kayak wow, kayak seru deh menonton kebodohan diri sendiri gitu. Tapi takut sih waktu itu, takut dibully juga sih. Karena kan pastinya kalau ikut begituan tuh bakal ada aja yang gak suka kan. Begitulah. First impression sama Adika, ya seperti itulah teman-temannya. Tapi pas lagi final chapter dia seru sih. Aku tanya-tanya tentang dance, dia cepet banget ngafalin dance Dream High. Tapi pas yang di COC shooting emang ya karena seperti itu kepribadiannya, seperti itulah begitulah. Tapi seru kok. Awal akrab sama Ul gimana? Gak tahu, akrabnya itu malah setelah syuting COC. Aku tuh nggak pernah ngobrol-ngobrol banget kan sama Ul. Tapi aku tahu dia tuh pernah masuk banner di Bekasi, ada tuh gede tuh kayak Maulana diterima 21 univ gitu. Kenapa bisa dekat sama Kai? Karena ya nggak tahu dekatnya, karena kocak sih, karena seru sih, sefrekuensi dan kita sama-sama asbun. sorry. Oh demi apa sih Bernard kenalan 3 kali? Aku nggak tahu siapa yang kenalan 3 kali. Pokoknya ada orang cowok aku kenalan 3 kali karena aku lupa namanya siapa. Begitulah. F1 apa? Oh, first impression. Kalau sama Sean, aku nggak pernah. Kalau Sean juga, aku tuh nggak pernah ngobrol sama Sean kan, sampai yang di hari terakhir di hotel, yang ada Maul juga, akhirnya kenalan namanya Sean gitu. Kalau sama Syafa tuh, aku awalnya kan takut buat JB ya, tapi karena waktu itu aku deket banget sama Nadia, aku selama di syuting tuh aku deket sama Nadia, jadi ngobrol sama Syafa. Dan fun fact, eliminasi yang aku nangis tuh cuma Nadia doang. Karena waktu itu tuh kenapa ya? Tapi waktu itu juga orang-orang pada sedih sih. Tapi jujur case yang aku lumayan nangis pas elim tuh Nadia sih. Itu beneran nangis sih. Jadi pas di elim yang itu aku nangis. Sama siapa lagi ya? Kalau pas Rafael elim aku sedih juga sih. Pokoknya ya 2 itulah. Tapi pas Nadia nangis karena dekat sih. Terus akhirnya ngobrol sama Syafa. Di COC 1 jago. Apa? Lucu banget yang lihat lu sama Amara bergosip setelah Arithmatic. Nah iya kan. Jadi itu kan mainnya setelah si game Shuffle and Recall. Terus ya udah deh. Aku jadi ngobrol-ngobrol sama anak-anak yang di Arithmatic. Kita kayak, hahaha, kok gue nggak jadi aku ngomongin sama Amara. Kok kita bisa sampai sekarang ya? Bukan harusnya kita pulang pas kartu gitu. Kita ngomongin itu, lucu. Ada cerita behind the scene lucu nggak? Ada. Jadi pas yang apa ya? Enggak sih, sebetulnya udah lucu sih. Ya udah, yang pas jatuh itu, sebelum itu kita kayak JJ berkali-kali. Jadi pokoknya yang ke elim-elim, aku sama Arif sih. Kita kayak JJ berkali-kali kayak begini, tapi yang untung nggak dimasukin karena tuh scene yang membodoh, sangat-sangat malu gitu kalau ditunjukin. Kita JJ 1000 kali di arena di revival. Pertama ngomong sama siapa? Itu tadi Aryo di tempat lokasi fitting baju. Tapi pas yang diketemuin semua universe, karena aku nggak punya temen juga, aku langsung samperin yang FKW. Jadi waktu itu aku ngobrol sama Roche sama Aryo. Iya.
Terus habis itu nengok ke samping ada Nabil, udah aku jadi ngobrol deh, aku kayak at least gue masih ada orang yang gue kenal gitu. Cerita pas intern, aku nggak intern, jadi aku tuh biasanya kalau ke ruang guru cuma main doang, karena main atau nggak retake TH. Aku nggak intern karena waktunya nggak sempet sih waktunya, aku udah keburu masuk karena kan aku dicepetin sebulan kan kuliahnya. Gimana akrab bisa sama Nadia? Akrab karena sama-sama dari UI pertama kali ya, sama-sama dari UI, terus reveal barengan pas maju ke depan, begitulah. Apa? Siapa case yang beda banget? Banyak sih jujur, banyak banget kok yang beda banget. Aku kayak shock juga nih gue gitu. Tapi mungkin emang beda juga karena belum sempet aku ngobrol jauh ya, jadi kita juga nggak tahu kayak ternyata seru nih diajak ngobrol gitu. Kayak maksudnya yang aku jadi aku yang baru banget nggak kenal sih, baru banget jadi kecetan ataupun ngobrol banget pas lagi setelah cewek tuh kayak Arin, Fei, aku jadi kayak deket setelah cewek tuh kayak di deket gitu. Aku waktu itu nanya-nanya Arin tentang SNU kan. Pas kelar syuting cewek boleh ngasih tahu pemenangnya? Enggak. Jadi ortu aku tuh nanya-nanyain kan kayak siapa yang menang. Aku kayak aku bilang kayak mereka nggak percaya karena ya mereka tahu sih aku pulangnya kapan, jadi ya begitulah. Syuting cewek berapa hari? Berapa ya? 7 hari lah, seminggu. Nah seminggu, aku tuh seminggu kan syuting cewek, seminggu. Dan di minggu itu aku tuh sibuk banget, beneran kayak hektik banget. Aku tuh hampir gak dapet izin dari FKUI buat ikut cewek. Bukan FKUI sih, modulnya, karena padat banget. Jadi fun fact, di minggu syuting cewek itu aku ada ujian, 2 kali diskusi, 3 kali praktikum. Dan masalahnya tuh itu praktikum itu persyaratan untuk ikut ujian praktikum gitu. Jadi kayak karena aku izinnya 3, aku tuh sempat hampir gak boleh ikut ujian. Tapi akhirnya aku kayak make up class gitu. Aku kayak ngambil kelas sebelum ikut. Jadi sebelum syuting cewek aku udah request, boleh nggak aku praktikum dulu gitu. Jadi biar nanti pas aku syuting cewek aku cuma izin 2 biar bisa ikut ujian gitu. Terus fun fact, aku kan ada ujian kan di pas syuting cewek kan, di hari Seninnya tuh aku ada ujian gitu. Karena aku terpaksa izin dong, karena kan syuting cewek gitu. Tapi ternyata Jumatnya itu juga ada susulan. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa ujian Senin, kamu harus ujian hari Jumat. Nah masalahnya pas hari Jumat itu aku juga belum elim ternyata. Kamis aku belum elim kan. Dan karena aku Jumatnya tuh nggak bisa nggak ujian, karena kalau nggak ujian lagi itu kan nggak susulan kan namanya, itu terpaksa kalau harus ngulang modul berarti gagal modul, jadi kan kayak nggak bisa cum laude kan, terus harus ngambil kelas semester pendek bayar lagi, dan menurut aku nggak worth it gitu kalau aku sampai ngulang modul demi begituan gitu. Jadi akhirnya di game terakhir di hari Kamis itu mempulangkan diri sendiri di yang game top 9 itu. Aku udah nggak fokus karena kayak yaudahlah pulang aja, orang gue nggak bisa juga main buat besok gitu, begitulah. Tapi yang masuk top 6 emang deserve ya, aku nggak bilang kalau misalnya aku masuk top 6, cuman emang di game itu emang aku cuma bisa sampai top 9 karena kalau aku lanjut juga ngulang modul aku nggak mau. Begitulah. Nama samaran pas tes COC siapa? Aku, Kuala Lumpur. Iya namanya Kuala Lumpur. Iwan kemarin delegate info yang itu diseleksi kok. Tapi aku nggak daftar, aku emang nggak terlalu suka sih. Aku emang merasa aku nggak passion di fisiologi. Jadi aku ikut lomba lain yang patologi. Aku ikut yang kayak RMO sama patologi anatomi yang di Chiang Mai nanti Desember. Kalau jadi ya, nggak tahu sih dapat izin atau nggak. Semoga dapat izin dari fakultas. Demi apa kalau lebih serius bisa menang cewek-cewek? Nggak juga sih, sebenarnya aku juga ngerasa kayaknya aku udah kebanting otak aku. Cuman emang kebetulan nih cuma diizinin sama kampus sampai hari Kamis gitu. Jadi Jumat itu aku udah nggak dapet izin lagi. Jadi aku udah pagi-pagi buta, aku syuting bentar, retake TH bentar kayak cuma 20 menitan gitu. Terus aku langsung balik ke Depok buat ujian. Terus aku langsung balik lagi ke tempat syuting buat TH lagi. Dan fun fact, karena aku tuh ujian, jadi selama COC itu pulang dari syuting itu kan sampai malam kan. Terus aku kayak belajar lagi deh sampai jam 1-2. Jadi aku cuma tidur kayak berapa jam doang gitu sehari. Karena ya ada ujian di hari Jumatnya gitu. Susulan ujian. Jadi sebenarnya pas cewek aku takut ngedrop sih. Karena beneran ujian gitu kan. Makanya aku kayak agak nggak terlalu ngobrol-ngobrol. Karena kalau ada waktu senggang aku pakai buat belajar pas COC. Begitulah.
FK tingkat akhir. Iya, aku selalu pegang laptop sama iPad selama di syuting cewek-cewek karena ujian bos. Bagaimanapun saya kan tetap mahasiswa ya, harus dikelarin gitu. Apa nih? Akrab sama Kai nggak akrab? Yang lu ujiannya pakai kemeja biru cewek-cewek juga sih karena nggak pernah baju. Iya, karena aku kira aku juga pulang kan 2 hari gitu. Syuting cewek-cewek aku mungkin 2 hari udah pulang gitu. Nah, fun fact, aku sempat mau izin cewek-cewek itu cuma izin 2 hari, izin kedua hari doang karena aku tuh ada 2 kali diskusi kan. Terus aku pede tuh kayak nanti sih bisa aku diskusi gitu. Tapi kata dosen aku kayak udah nggak apa, fokus cewek-cewek aja gitu. Terus akhirnya udah aku fokus cewek-cewek. Aku tapi jadi makanya nilai aku tuh ada yang beberapa dikurangin karena aku tuh nggak ikut diskusi, nggak ikut praktikum. Tapi untungnya masih asin nilainya. First impression sama Louis kayak anime beneran. Kamu dari Jepang ya gitu. Terus aku ngobrol, terus waktu itu tuh anak cast cewek pas kita kan waktu itu udah main game duluan kan, yang game Galactic Race sama si Spinning Cube. Terus kita balik kita habis itu dipindahin ke studio lain buat foto-foto kan. Nah di situ beberapa yang cewek-cewek itu pada dengerin khotbah gitu karena hari Minggu kan, jadi sambil gereja online gitu. Terus aku kayak kenalan deh sama. Aku mulai tahu ada Feli, ada Abel, ada Louis gitu. Apa nih? Gimana caramu bagi waktu belajar? Know your time aja sih, sama kayak pokoknya aku pegang prinsip pokoknya ada waktu belajar, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk main, ada waktu untuk nonton drakor, ada waktu untuk main game, ada waktu untuk apapun itu. Jadi disempet-sempetin aja sih. Tapi kalau misalnya FK kayaknya emang harus belajar tiap hari sih karena ada banyak banget materinya gitu. Plot twist cewek yang bikin kamu kaget adalah kayak diri aku sendiri masuk top 9 tuh kaget sih, kayak kok gue bisa masuk sampai top 9 gitu. Aku kira aku tuh bakal pulang di Arithmetics karena kalau Kai, waktu itu kan Kai agak blunder kan. Terus kita tuh, aku Batam tuh, aku sama Kai. Nah aku kira aku yang pulang, karena Kai kan jurusan teknik. Terus dia kan SNU, aku kira kayak, gue yang pulang, gak apa-apa, gue yang pulang gitu. Ternyata masih dikasih izin sama Tuhan buat main lagi gitu. Kamu tapi tipe yang bisa fokus belajar di semua tempat ya? Situasional sih, cuman lumayan oke sih sama lumayan oke lah sama situasi suara ataupun ada orang gitu, jadi nggak terlalu terganggu amat gitu. Makanya aku tuh nggak terlalu belajar di kafe-kafe karena di rumah pun aku bisa belajar, di kasur pun aku bisa sih buat ngerjain tugas gitu. Kalau lagi normal ya, tapi kalau lagi otaknya ngehangnya nggak bisa gitu. First rank berapa pas pretest COC? Aku tuh nggak tahu, cuman yang pretest pertama kali kata Kak Iman tuh aku tinggi masuk top 3, cuman pas yang berikutnya tuh aku turun banget, jadi ya jelek gitu. Jadi pas di akumulatif nggak dapet yang tinggi banget, cuman pas awal-awal katanya pertama kali pretest tuh katanya bagus banget, kata Kak Iman sama Kak Belva, lumayan tinggi di bawah Dean lah. Cuman pas yang berikutnya aku kayak capek gitu. Roger tuh aku tuh nggak sempet ngobrol di syuting, makanya aku tuh nggak sempet ngobrol. Tapi pokoknya pas pertama kali itu aku kira, aku udah tahu sih dia dari Singapura pasti, karena kayak Singaporean guy gitu. Awal dekat sama Josh gimana? Nah itu kalau ngobrol, jadi pas kita hari terakhir kan aku sibuk belajar ya. Terus aku melihat Josh mengerjakan tugas Oxford ya. Terus aku kayak kepo, boleh lihat tugas Oxford nggak? Terus dikasih lihat deh. Terus aku kayak, begini tugas anak Oxford gitu. Dia menyelesaikan soal-soal matematika dia gitu. Terus aku kayak, oke, gue belajar. Iya, takut sih sama Roger awalnya karena serem. Tapi padahal baik banget kok. Pas makan-makannya Kak Iman baik banget. Game yang bikin trauma apa ya? Itu sih yang nggak sih, sebenarnya game terakhir emang udah ngaco aja ya. Tapi aku trauma sih sama suara Morse. Karena itu beneran kayak, kok bisa sih gue dapatnya last minute gitu. Maksudnya aku takut mengecewakan tim saya sendiri kan. Kenapa ini? Di Bandung kemana aja. Nggak sempat kemana-mana, jadi cuma sempat ke Braga sama ke ITB doang. Karena udah kuliah kan. Begitulah. Tapi yang penting aku masuk ITB. Yang penting aku ke ITB sih. Itu pokoknya tujuan utama aku harus ke ITB. Tapi aku gak expect aku dikasih free tour yang kayak beneran sejam lebih. Nggak berjam, 2 jam lebih. Free tour sekeliling ITB.
sama mereka berdua, Nares dan juga Resa, dan temennya Nares. Apa nih? Makanan yang paling kamu kangenin selama cewek-cewek adalah buahnya. Aku suka sama buahnya sih, karena aku suka buahan. Jadi pas, pokoknya cewek-cewek tuh dikasih makan berat, terus snack, sama buah. Jadi ada 3 gitu. Maka pagi-pagi kita udah dapet 3 kayak beginian. Kayak makan gitu. Kayak seneng banget. Aku seneng tiap makan buah sih. Karena pagi-pagi tuh, kan belum tentu ya perutnya, apa namanya, nerima makan berat kan. Jadi kalau misalnya makan buah tuh melon gitu-gitu aku suka banget. Tapi nasi kotaknya enak sih, aku suka deh. Enak. Kalau boleh milih tim ulang, mau pilih tim siapa? Kayaknya tetap pilih tim Rafael sih, karena ya roommate kan. Dan dia juga udah ngode-ngode dari awal kayak gini-gini gitu. Kayak join ke dia gitu. Karena dia takut kan waktu itu gak ada yang milih dia. Padahal kayak siapa yang gak mungkin lah seorang Rafael gak dipilih siapa-siapa gitu. Jadi kayak dia terlalu takut gak ada yang milih. Terus dia ngode-ngode, aku kayak tenang aja Jer, gue pasti pilih lu kok gitu. Tapi aku bakal pilih dia, tetap bakal pilih dia sih. Cuma kalau Rafael gak jadi ketua tim, masuk tim siapa ya? Yang nerima aja lah siapapun itu. Tapi kayaknya aku pilih yang gak banyak-banyak orang sih. Aku gak mau pilih tim David Go karena aku takut dibuang. Aku gak mau dibuang. Jadi pilih yang kosong aja. Gak apa-apa aku pilih siapa aja. Sama Feli udah ngobrol pas syuting. Udah kok. Lah kita aja bercanda-bercanda makan taichan. Tapi aku ngobrol lama tuh pas ini jadinya. Pas yang ngerjain 500 trials yang 500 soal itu. Kan kita semua di atas, yang 8 orang itu kan di atas kan, ikut ngerjain soal juga kan. Nah disitu aku ngobrol-ngobrol sama Feli. Terus kayak ngobrol-ngobrol tentang di SMA gimana. Pokoknya waktu itu aku, Zaidan, Rama, sama Feli, kita kayak ngobrol asik banget di atas, kayak ngobrol pas SMA. Mereka bertiga kan OSN ya. Jadi aku nanya-nanya tuh gimana sih bisa OSN, persiapannya gimana, harus kayak kalian pas SMA COVID gimana gitu-gitu. Itu seru banget sih. Gimana ketemu Boyon di ITB, apakah menggoreng? Aku ketemu dia beneran, sumpah. Seru. Tadi cuma aku ketemu kayak semenit gitu karena udah mau kelar gitu. Terus aku kayak, oh ini yang pacara ITS gitu. Kak tidur, iya bentar lagi deh, 5 menit lagi ya. Ketemu Dean gak kemarin? Enggak, aku nanya sih ke Nares siapa aja yang ada gitu. Kayaknya aku cuma ketemu sama mereka. Nah, Nares tuh kayaknya gak tahu juga deh ke anak-anak ITB yang angkatan 24 ya tapi ya. Kayak, oh ada aku nih gitu. Cuman beberapa emang gak bisa karena lagi kelas gitu kan. Nah, fun fact, aku juga bersyukur sih. Jadi pas aku lagi ke ITB tuh, emang si Nares sama Resa tuh lagi ada jadwal kosong tuh banyak di tengah-tengah gitu. Jadi aku bisa ketemu sama mereka lama. Kamu kaget nggak pas tahu Feli dulu anak FKW? Enggak, aku tahu aku dia anak FKW karena kan aku BEM ya. Terus aku BEM dan aku yang kayak orang yang ngurusin Adkesma itu kayak pokoknya kalau pertama kali keterima tuh chat dia gitu. Jadi aku udah tahu sih list siapa aja yang FKW dan tahu juga siapa yang misalnya kayak ngundurin diri itu aku tahu. Aku pegang data-datanya gitu loh. Jadi aku tahu dia FKW. Kenapa spill hadiah COC? Oh ini nanti ya. Karena aku mau bikin, karena aku masih belum proper, nggak apa namanya. Kadit manggil kamu tetap Yohan atau kakak gitu? Yohan sih, aku nggak, jujur ya aku tuh nggak mau dipanggil kak sama season 1, even though mereka lebih muda karena mereka kan senior gitu kan, jadi kayak malah aku yang manggil kak awalnya. Cuman berapa kalau misalnya aku tahu di bawah aku jadi panggil nama aja gitu kayak, nggak apa kan panggil nama aja kayak nggak apa-apa gitu. jadi cuman emang lagi ada, tapi aku tahu sih yang gift makanan tahu. Nah makanya kayak beberapa tuh ortu aku udah mau buka deh, makanya aku pengen kayak ulang lagi, aku rap lagi biar kayak masih baru gitu. Karena adik aku terlalu iseng untuk membuka-buka. Bikin vlog COC kumpul dong. UI pengen, jadi mereka tuh beberapa kali kayak ngajakin ketemu gitu kan, cuman karena akunya udah di Salemba dan aku nggak ke Depok sama sekali, jadi akunya juga agak males. Kalau ke Depok tuh kan jauh ya, 1,5 jam lebih atau hampir 2 jam gitu, 1,5 jam lah, PP 3 jam gitu. Terus aku juga lagi hektik, jadi kayak nggak sempet gitu. Padahal kalau misalnya aku di UI, aku akan tur ke semua kantin, aku akan menjumpai Max, aku akan menjumpai Zaidan, aku akan menjumpai semua orang gitu yang di UI.
ke teknik juga, ketemu Ojan sama Rama gitu. Pokoknya semua orang akan aku jumpai di UI kalau aku ke Depok. Cuman karena nggak di Depok lagi, nggak bisa gitu. Masalahnya di Salemba nggak ada siapa-siapa, beneran kayak cuma aku doang sendiri gitu. Suka maca nggak? Suka banget, aku suka banget maca. Suka ketemu Alfi nggak? Nah, aku nggak di Depok lah. Nah, Alfi kan di Depok ya, aku kan di Salemba, jadi nggak ketemu. Cuman aku sama Alfi itu dulu satu organisasi sih di FKUI, satu kayak divisi gitu sempat. Cuman emang ya nggak, belum yang dekat-dekat amat gitu, karena nggak ada kesempatan buat lebih lanjut ngobrol kan. Salemba cuma FK doang ya. Kalau anak Preklin, kalau anak S1 iya, semester 7. Sisanya tuh di Depok. Cuman kalau misalnya magister ya udah di Salemba semua juga. Cuman kan siapa anak COC yang magister yang aku mau aku temuin kan nggak ada gitu kan. Jadi ya begitulah. Kapan sidang skripsi? Doain aja ya teman-teman. Tapi semoga bisa keburu di minggu ketiga Oktober bulan depan. Amin. Kopi atau matcha? Aduh, aku suka banget lagi. Aku suka matcha, cuman aku lebih sering ngopi sih, karena aku lebih sering bikin kopi di rumah. Matcha soalnya, matcha tuh kalau matcha aku lebih sering beli ya, karena aku malas kayak pakai casan gini-gini gitu. Cuman aku sering, kalau matcha aku beli, kalau kopi aku bikin biasanya. Bulan depan November, astagfirullahaladzim, iya bulan ini, amin, bulan ini. Doain ya, doain semoga kelar, semoga bisa cepet revisi, semoga cepet sidang, amin. Kapan main ke Surabaya? Sebenarnya harusnya, tapi ya dah, sebenarnya waktu itu Joshua ke Surabaya, tapi kan lagi lomba kan Nicholasnya gitu, jadi nggak bisa juga gitu. Begitulah. Tanggapan Abil terbang. Aduh, itu lucu banget. Aku kayak, kok lu bisa terbang gitu. Kalau nanti kamu sidang boleh datengin nggak? Boleh banget kok, tapi doain sidangnya dulu. Aduh, kenapa sih batuk-batuk? Abel ketemu Maul, iya, karena mereka sama-sama kayaknya dekat deh, Berkeley sama apa nih? Hah? Ini siapa? Oke. Karena mereka kan sama-sama bagian Amerika yang agak nggak terlalu jauh gitu kan, jadi ya udahlah, maka mereka bisa bertemu. Emang ada? Nggak tidur, karena besok nggak ada kelas. Besok pokoknya hari-hari aku cuma mengerjakan si SS itu. Aku mengerjakan itu setiap hari sampai selesai. Ya begitulah. Aku nggak ada kelas minggu ini, dan minggu depan nggak tahu dia ada atau nggak. Pokoknya minggu ini aku nggak ada kelas. Hah? Suaranya nggak ada lagi? Tes. Halo. Oh, ada. Guys, jangan bohong-bohong ya guys, saya panik guys. Oke. Progresnya udah sampai mana? Takut aku nggak mau ngomongin di sini, doain aja ya. Masih ada mata kuliah nggak? Aku masih ada OSCE. Masih ada modul namanya elektif. Itu kayak kita bebas mau ambil apa aja. Kalau aku ambilnya stem cell. Jadi kultur stem cell gitu. Aku ambil itu. Ada juga yang ngambil tentang herbal. Pokoknya bebas ngambil gitu deh, 4 SKS gitu. Tapi tentang kedokteran ya. Terus di akhir nanti di Desember tuh ada modul namanya Foundation of Clinical Practice. Itu nanti langsung ke RSCM, ditempatin di 2 departemen, kayak mini koas gitu. Begitulah. Masih ada mata kuliah. Tapi emang prinsipnya bukan yang kayak kuliah yang kayak dengerin dosen ngejelasin lagi, tapi lebih ke kayak ya udah persiapan untuk masuk ke koas gitu. Thank you. Kenapa mau manggil Oma Abel? Karena kan Abel sama Joshua. Terus Nicholas anaknya.
Terus aku sama anaknya Nico, jadi kita cucunya Abel. Berarti udah sidang tetap masih ada kuliah. Ada. Begitulah, ada. Udah siap koas belum? Belum lah, kayaknya nggak ada orang yang siap koas deh. Pasti semua orang masih merasa bodoh dan kayaknya gue nggak siap ketemu pasien. Cuman ya namanya juga waktu, namanya juga step by step ya pasti begitu. Jadi ya nikmatin aja, enjoy the process. Seimut itu dipanggil om. FKI berapa semester? 7. Tapi koas tuh nih pokoknya kalau mau jadi dokter itu kuliah itu 7 semester, 3,5 tahun, 3,5 sampai 4 tahun lah. Terus koas 2 tahun. Abis koas 2 tahun itu ujian dulu namanya UKM PPD. Abis itu kita kalau lulus kita e-ship itu kayak ditempatin di seluruh Indonesia itu setahun. Baru abis itu nggak bisa langsung spesialis, kita harus minimal kerja dulu setahun. Baru kerja dulu setahun atau sesuka kamu mau kerja berapa tahun, cari pengalaman, cari kehidupan lah gitu ya. Baru itu spesialis deh. Kalau yang kamu kan ortopedi itu sekitar 5 tahun, 10 semester gitu. Jadi ya mungkin baru kelar gitu usia 30-an sih, baru kelar jadi dokter spesialis. Kalau Tuhan berkehendak ya. Begitulah. Lama sih, yang lama. Makanya waktu itu orto aku nanya kayak, kamu beneran mau jadi dokter? Kayak panjang banget loh. Panjang loh stepnya gitu. Tapi aku kayak ya udah mau aja gitu. Kalau residen tuh di atas koas kah? Iya. Karena kalau koas itu kan step untuk menjadi dokter tuh koas dulu. Sedangkan kalau residen itu step untuk menjadi dokter spesialis gitu. Jadi udah beda jenjang sih. Jadi kalau koas itu biasanya ditempatin di berbagai departemen. Misalnya kayak nanti stase kulit, stase bedah, stase kandungan gitu, stase anak. Sedangkan kalau misalnya residen itu udah di situ doang. Misalnya kayak residen bedah, ya udah di bedah aja gitu. Mungkin nanti dibagi-bagi di bedah apa gitu. Begitulah. Tapi beda sih sistem belajar pastinya ya, karena kalau udah makin ke atas kan bukan kuliah lagi kan, tapi lebih ke langsung ke skill gitu. Tahu Rara Sudirman, anak Semandung? Tahu. Terus aku follow Rara kan, terus di follow back, aku seneng banget kayak thank you Rara. Aku gak expect kan bakal di follow back Rara. Terus aku kayak ye. Karena dulu tuh pas aku nonton Idol, aku tuh yang aku suka nonton Idol itu adalah aku suka banget Vanessa, terus aku suka Rara. Jadi aku dua itu aku suka banget, Vanessa Rara gitu. Pas Rara Elim aku jadi dukung Vanessa gitu. Pas Vanessa Elim Sabrina. Begitulah. Aku suka banget Idol kebetulan. Aku nonton semua season dari aku kelas berapa ya? Lupa. Kamu nonton Houseplay nggak? Nonton kok. Jadi sebenarnya semua series drakor itu yang FK itulah yang membuat aku mau jadi dokter gitu. Awalnya sih nggak mau karena aku takut sama blood, sama aku nggak mau sekolah lama-lama. Tapi ya kelamaan kemakan ludah sendiri masuk FK. Begitulah. Tahu Salmon Panel nggak? Tahu lah. Kan itu fenomenal. Tahu. Aku tahu kok. Kalau lagi spesialis bisa sambil kerja nggak? Kayaknya nggak mungkin deh. Itu hidup aja udah bersyukur. Kamu minum vitamin apa buat daya tahan tubuh? Aku minum vitamin C, B juga ada sama vitamin D. Aku pokoknya B, C, D. Kalau vitamin yang lain-lain aku biasanya dari buah sayur resi. Pokoknya orto aku selalu jus tiap hari. Biasanya jus wortel atau jus apapun itu. Pokoknya tiap hari selalu ngejus buah. Jadi ada asupan vitamin juga sih. Tapi kalau yang konsumsi pil itu B, C, D. Ya, begitulah. Iwan berarti kalau bedah mulut tuh masuknya FKG ya? Iya, dan fun fact aku minggu depan tuh aku ada konsul ke dokter gigi spesialis bedah mulut karena belakang gigi bungsu aku kayak mau dicabut deh kayaknya. Jadi begitulah. FKG, jadi sekolah FKG dulu sama koas dulu, ujian, baru habis itu spesialisnya ngambil bedah mulut dan maksila ya kalau nggak salah, lupa aku, maksila something gitu, SPBM. Koas FKW berapa stase? Berapa ya? Pokoknya mayor tuh 4, minor tuh 9. Kayaknya ya, aku nggak tahu, mungkin 13 stase, aku lupa berapa stase. Dokter romantik seru banget ya, iya. Dan aku
aku mau banget jadi dokter tuh karena dokter romantik. Terus aku ngefans sama dokter tulangnya, makanya aku mau jadi dokter tulang. Case yang masih intens komunikasi, kayaknya Chopsen sih. Misalnya masih kontak kan sama ya, sisanya yang ngobrol-ngobrol biasa sih, kayak reply gitu loh. Yang Elizabeth, iya Elizabeth. Sama satu lagi siapa ya? Lupa aku. 1 stase itu per bulan kah? Tergantung, kalau mayor tuh 3 bulan kayaknya. Kalau mayor ya, kalau minor mungkin sebulan. Guys, kayaknya 2:20 aku udahannya karena saya capek. Tapi drakor yang menurut kamu terbagus adalah, aku suka banget Crash Landing on You, Vagabond. Aduh, aku lupa. Nanti aku mungkin bakal ngomongin itu di channel ya, karena aku udah nonton 110. Aku udah nonton 120 drakor, udah aku habisin. Terus aku rate gitu, biasanya berapa rate-nya gitu. Tapi kayaknya kalau aku nggak tahu ya, setelah aku end live ini apakah aku akan menghilang lagi atau enggak. Doanya semoga nggak menghilang lagi, tapi ya semoga bisa tetap ngobrol-ngobrol ya, atau kayak tetap bisa aktif di sosmed. Begitulah. Apa nih? Gak dingin kak? Enggak, ini bukan 15 sih, 21. Itu kebalik gitu. Ya udah guys, oke guys, karena udah 20 aku izin end ya. Thank you guys sudah mau mendengarkan aku yapping. Sorry banget kalau misalnya baru muncul lagi setelah seminggu. Aku seneng banget pada nyariin gitu. Aku terharu sih pada banyak yang nyariin di DM TikTok, DM IG dan sebagainya. Aku maaf kalau misalnya aku maaf kalau misalnya nggak muncul karena ya lagi stres sama si SS itu lah. Doain semoga bisa cepat sidang ya, amin. Thank you guys, semoga kalian sehat selalu dan juga studi dilancarkan, semua yang kalian mau bisa tercapai. Oke, bye bye, thank you guys, dadah, have a nice dream.